Oke, Bapak Ibu yang masih setia untuk menunggu pembahasan soal-soal review pembelajaran dari SIM PKB. Di sini saya akan membahas soal bidang IPA Biologi dengan materi sel, organ, dan kelangsungan hidup. Ini adalah soal-soal asli pre-tryout dari SIM PKB. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar jerapah dengan leher yang berbeda-beda. Gambar di atas menunjukkan perbedaan dari bentuk tubuh dalam populasi jerapah. Menunjukkan apakah perbedaan pada bentuk tubuh jerapah pada gambar di atas? A. Mutasi, B. Seleksi alam, C. Variasi, D. Seleksi seksual, E. Adaptasi. Oke, kita lihat clue di sini adalah menunjukkan apakah perbedaan pada bentuk tubuh jerapah. Ya, kalau mutasi itu adalah perubahan materi genetik, ya DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Jadi bukan ini yang dimaksud. Kalau seleksi alam itu adalah seleksi atau pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang bisa bertahan dan tidak bisa bertahan hidup. Ya, seleksi alam ini misalnya pada saat terjadinya bencana alam, ya makhluk hidup mana yang bisa bertahan atau lolos dari bencana tersebut. Nah, ini berarti bukan pilihan yang dimaksud. Kemudian variasi. Nah, variasi itu kan perbedaan. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah variasi, perbedaan bentuk tubuh jerapah. Ya, lehernya berbeda-beda atau bervariasi. Saya bahas sedikit, kalau seleksi seksual itu adalah seleksi terhadap makhluk hidup berdasarkan berhasil atau tidaknya melakukan perkawinan. Nah, makhluk hidup yang berhasil melakukan perkawinan itulah yang akan bisa melangsungkan ke generasi berikutnya. Dan adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siapa yang mampu beradaptasi, itulah yang lolos dari seleksi alam. Itu misalnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ-organ yang merupakan saluran pencernaan dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus, B. Usus halus dan hati, C. Pankreas dan hati, D. Lambung dan hati, E. Pankreas dan usus halus. Oke, kita lihat clue di sini adalah organ yang merupakan saluran pencernaan dan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Nah, kalau saluran pencernaan itu kan bagian-bagian dari organ pencernaan yang terhubung dari mulut sampai ke anus. Kalau kita makan kan makanan pertama kali kan masuk di mulut, kan itu. Lalu ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, lewat di kerongkongan, maka makanan itu akan masuk ke lambung. Barulah ke usus besar. Ke usus halus. Baru masuk ke usus besar untuk dilakukan pembusukan. Barulah nanti sisanya itu akan keluar melalui anus. Kan ini saluran pencernaan. Kemudian sekaligus kelenjar pencernaan. Nah, kalau lihat dari saluran pencernaan ini, hati dan pankreas sudah bukan termasuk sebagai saluran pencernaan, sehingga sudah kelihatan jawaban di sini adalah yang A, yaitu lambung dan usus halus. Nah, kita cek lambung dan usus halus itu apakah betul sebagai kelenjar pencernaan? Ya, kelenjar pencernaan itu kan merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Nah, di lambung ada enzim yang dihasilkan, yaitu enzim pepsin, lipase, ACL maupun renin. Di usus halus juga ada enzim yang dihasilkan, ada enzim maltase, sukrase, dan laktase, sehingga lambung dan usus itu sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pola makan yang tidak teratur dan makan sembarangan dapat mengakibatkan masalah pada sistem pencernaan. Terjadinya radang akut atau kronis pada selaput lendir dinding lambung merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebut. Nah, ini gambarnya. Ini gangguan pada dinding lambung. A. Stomatitis, B. Heartburn, C. Gastroenteritis, D. Hernia, E. Gastritis. Oke, kalau stomatitis itu merupakan radang pada mukosa mulut yang biasanya berupa bercak putih kekuningan. Berarti yang A bukan pilihan jawaban yang dimaksud. Karena di sini clue-nya adalah
radang akut kronis pada selaput lendir dinding lambung. Nah, kemudian kalau heartburn itu merupakan munculnya sensasi perih dan panas di dada akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Bukan juga ya. Kalau gastroenteritis itu merupakan flu perut atau istilah lumrahnya itu adalah muntaber. Itu adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus akibat infeksi virus ataupun efek samping obat-obatan. Berarti bukan juga. Hernia itu merupakan benjolan pada tubuh yang terjadi ketika bagian dalam tubuh menekan bagian otot atau jaringan di sekitarnya yang lemah. Juga bukan. Berarti jawaban yang benar untuk radang akut kronis pada selaput lendir dinding lambung akibat pola makan yang tidak teratur adalah gastritis. Oke, lanjut soal nomor 4. Francesco Redi membuktikan bahwa makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi keberadaan makhluk hidup pada percobaan air kaldu yang dilakukannya berasal dari udara. Apa ketidakpuasan para pendukung teori abiogenesis terhadap percobaan Redi? A. Tidak adanya langkah ilmiah yang digunakan dalam eksperimen Redi. B. Tidak adanya senyawa kimia sebagai asal mula kehidupan terjadi. C. Air kaldu yang digunakan dalam percobaan Redi direbus dulu sehingga cikal bakal kehidupan mati karena panas. D. Tidak adanya kontak air kaldu dengan udara, sedangkan udara merupakan penunjang kehidupan. E. Kurang lamanya kontak air kaldu yang digunakan Redi dengan udara luar. Oke, teori abiogenesis. Nah, Redi melakukan percobaan dengan menggunakan toples yang tertutup rapat dan toples yang terbuka. Isinya sama, yaitu daging. Itu percobaan pertama. Nah, dari percobaannya itu, dia mendapat kesimpulan di toples yang dibuka itu ada muncul larva atau telur lalat ya. Sedangkan di toples yang tertutup tidak muncul telur lalat. Berarti percobaannya itu dia mendapatkan bahwa larva yang muncul itu bukan berasal dari daging, melainkan dari telur lalat. Nah, hal ini ditentang atau tidak puasnya pendukung teori abiogenesis karena tidak adanya kontak air kaldu dengan udara menyebabkan daging yang ada di toples tertutup itu otomatis tidak akan terdapat larva karena apa? Tidak ada udara, sedangkan udara itu sebagai penunjang kehidupan. Nah, itu ketidakpuasan dari pendukung teori abiogenesis terhadap percobaan Redi ini. Nah, kemudian dia melakukan lagi percobaan berikutnya untuk membuktikan lagi teorinya itu dengan percobaan yang sama menggunakan toples yang tertutup rapat tadi diganti dengan kasa, sehingga udara kan bisa masuk di dalam toples itu. Nah, dari percobaan itu dia lagi mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata di toples yang sudah ditutup dengan kain kasa itu tidak ditutup rapat lagi, ternyata juga tidak ada larva yang muncul, sehingga tetap kesimpulannya bahwa makhluk hidup atau larva yang muncul itu bukan berasal dari daging, melainkan tetap berasal dari lalat yang hinggap di daging itu. Nah, ini ya, jawabannya adalah tidak adanya kontak air kaldu dengan udara. Ya, dibuktikan di percobaan keduanya. Kalau air kaldu yang digunakan dalam percobaan tadi direbus dulu sehingga cikal bakal kehidupan mati karena panas, ini Lazzaro Spallanzani yang menggunakan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sangat penting bagi pasangan untuk mengetahui sejarah penyakit turunan pasangan masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah. Untuk mempelajari sifat menurun pada manusia dilakukan melalui cara A. Mencatat golongan darah yang dimiliki oleh setiap anak di suatu sekolah. B. Membandingkan sifat yang dimiliki oleh anak-anak dari suatu keluarga. C. Menelusuri sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu keluarga secara turun-menurun. D. Memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh induk kedua orang tuanya. E. Menanyakan kepada tetangga terdekat mengenai sejarah penyakit keluarga pasangan. Oke, clue di sini adalah mengetahui sejarah penyakit turunan. Ya, untuk mengetahui hal itu ya harus dilakukan penelusuran sifat yang dimiliki oleh suatu keluarga secara turun-temurun, tidak bisa dilakukan hanya satu generasi. Kalau menanyakan kepada tetangga terdekat mengenai sejarah penyakit keluarga pasangan, apakah etis? Ya kan pasti tidak enak ya.
Oke, lanjut soal nomor 6. Dalam setiap makhluk hidup, ukuran dan bentuk kromosom berbeda-beda. Di dalam tubuh makhluk hidup, kromosom terdapat di dalam inti sel. Kromosom ini yang membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom mengandung gen. Bentuk kromosom yang dilengkapi dengan dua lengan simetris disebut A. Monosentrik, B. Submetasentrik, C. Akrosentrik, D. Telosentrik, E. Metasentrik. Oke, kita bahas dulu untuk yang monosentrik. Monosentrik ini adalah kromosom memiliki satu sentromer, ya. Berarti bukan ini yang minta. Kemudian untuk yang submetasentrik ini merupakan kromosom yang sentromernya tidak tepat terletak di tengah-tengah sehingga lengannya menjadi tidak simetris. Berarti bukan juga karena di sini clue-nya adalah lengan simetris. Kalau akrosentrik itu sentromernya terletak di bagian ujung dan bagian tengah sehingga ini juga bukan menyebabkan dia simetris. Kalau telosentrik itu sentromernya terletak di ujung, ya bukan juga simetris jadinya. Kalau metasentrik, nah ini yang sentromernya terletak di tengah-tengah sehingga menjadi lengannya simetris. Ya, katakanlah seperti ini. Ini lengannya, berarti sama panjang. Ya, jadi jawabannya yang E, metasentrik. Soal nomor 7. Perhatikan gambar sistem saraf pada hewan berikut. Ya, ada hidra, ada sistar, ada planaria, ada leech, ada chiton, ada squid, maupun salamander. Hewan yang memanjang, tubuh simetris bilateral dengan aktivitas berburu yang tinggi, memiliki sistem saraf yang lebih khusus. Hewan-hewan tersebut menunjukkan spasialisasi. Makna dari istilah spasialisasi adalah A. Pemusatan saraf dalam bentuk sumbu saraf radial, B. Pemusatan saraf dalam bentuk otak dalam bentuk kepala, C. Pemusatan saraf dalam bentuk sumbu belakang, D. Pemusatan saraf dalam bentuk otak dan adanya ganglia, E. Pemusatan saraf dalam bentuk ganglia sebagai kepala. Oke, clue-nya di sini adalah makna dari istilah spasialisasi. Ya, makna dari istilah spasialisasi itu adalah pemusatan saraf dalam bentuk otak dalam bentuk kepala. Jadi jawabannya B. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk review pembelajaran 1 IPA Biologi dengan materi sel, organ, dan kelangsungan hidup. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini untuk lakukan subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Kemudian, jangan lupa pula aktifkan tanda lonceng. Nanti ketika saya upload video berikutnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa pula share ke teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.